Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelas A Akuntansi Syariah, mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Arifah Kurniawan, SE MSA. Kali ini kita akan membahas materi tentang kerangka dasar penyusun dan penyajian laporan keuangan syariah. Sebelum lanjut ke materi, kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami. Kami di sini ada Ibu Maharani Agustini, Muhammad Hisham, Muhammad Haikal, dan Nur Alia Safitri. Gak usah lama-lama ya kenalannya, langsung saja disimak ya teman-teman. Selamat menonton. Langsung saja ke bahasan pertama, yakni tujuan dan peranan KDPP LKS. Tujuan utamanya adalah sebagai panduan. Jadi, kerangka ini dipakai untuk menyusun standar akuntansi syariah dan juga laporan keuangan. Tujuan lainnya adalah menjadi acuan bagi berbagai pihak, seperti penyusun laporan keuangan, auditor, atau para pemakai laporan keuangan. Peranannya itu banyak, seperti membantu manajemen dalam menyusun laporan, menjadi pedoman bagi auditor, juga memberi pegangan bagi pengguna laporan keuangan. Intinya, supaya laporan keuangan syariah itu relevan, andal, dan sesuai prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu mengenai aspek transaksi syariah dan pengguna laporan keuangan syariah. Dalam aspek ini terdapat paradigma transaksi syariah bahwa transaksi syariah harus berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana keberlangsungan dan kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraannya hakiki secara material maupun spiritual atau falah. Dalam aspek transaksi syariah juga terdapat asas-asas transaksi syariah. Seperti yang pertama ada prinsip persaudaraan, yang berarti bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dan semangat tolong-menolong. Yang kedua ada prinsip keadilan, mengandung artian bahwa menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu dengan porsinya masing-masing. Yang ketiga ada prinsip kemaslahatan, yang berarti bahwa setiap transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan kemanfaatan yang berdimensi dunia maupun ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan kolektif. Yang keempat ada prinsip keseimbangan. Maksudnya adalah transaksi harus memperhatikan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, aspek sektor keuangan dan real, dan juga aspek sosial dan pemanfaatannya. Yang kelima dan yang terakhir yaitu ada aspek universalisme, yang artinya transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan atau yang biasa kita sebut dengan stakeholder, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, atau kepercayaan masing-masing. Materi yang selanjutnya yaitu tentang asumsi dasar penyusunan laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan ada dua asumsi penting. Yang pertama, asumsi tentang dasar akrual, yaitu transaksi dicatat saat terjadinya transaksi, bukan saat kas berpindah. Yang kedua ada asumsi going concern, yang artinya entitas diasumsikan akan terus berjalan sampai masa depan, bukan sebentar lagi tutup. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Selanjutnya, tentang karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. Supaya bermanfaat, informasi keuangan harus punya karakteristik tertentu. Misalnya seperti mudah dipahami, yaitu pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang dapat memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis. Ada juga relevan, yaitu pemakai memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Berikutnya juga ada andal, yang mana andal ini dikatakan andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan juga kesalahan materi dan disajikan dengan jujur.
Selanjutnya itu dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi posisi dan kinerja keuangan. Selain itu juga harus adanya keseimbangan antara manfaat dan biaya, dan lebih mengutamakan substansi daripada hanya bentuk formalnya. Oke, selanjutnya itu ada kendala informasi yang relevan dan andal. Nah, informasi apabila ingin disajikan itu biasanya memerlukan biaya yang besar sehingga manfaatnya itu terbatas. Nah, apabila informasinya terlambat disajikan jadi kurang relevan sehingga estimasi juga bisa bikin kendala berkurang. Terkadang perbedaan tafsir akad syariah bisa berpengaruh pada hasil laporan. Selanjutnya itu ada unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan syariah itu tidak hanya aset, kewajiban, dan ekuitas seperti akuntansi pada umumnya, tapi juga ada syirkah, temporer, pendapatan, dan beban. Adapun hal khusus unsur laporan syariah, itu yang pertama ada zakat, infak, sodaqah, dan dana kebaikan. Selanjutnya itu ada pengakuan dan pengukuran. Unsur laporan keuangan syariah diakui apabila manfaat ekonominya bisa didapat dan dinilai, dan nilainya bisa diukur dengan andal. Basis pengukurannya itu bisa menggunakan biaya historis, nilai wajar, nilai kini, atau nilai realisasi bersih. Dan yang terpenting dalam pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan syariah itu adalah aspek haram dan halalnya. Tujuan laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah punya tujuan utama: memberikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Bedanya dengan laporan biasa, laporan syariah juga harus menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, memberi informasi tentang dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan. Jadi fungsinya bukan hanya bentuk pertanggungjawaban baik kepada Allah pemilik dana maupun masyarakat. J. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau KALK yaitu bagian wajib. Disinilah dijelaskan kebijakan akuntansi, rincian tiap akun, penjelasan transaksi syariah, sampai informasi tentang kepatuhan syariah dan sumber penggunaan dana zakat serta dana kebajikan. Jadi semacam penjelasan tambahan yang melengkapi laporan utama. Laporan keuangan entitas syariah PSAK 101. Kalau menurut PSAK 101, laporan keuangan entitas syariah itu ada 8 komponen, mulai dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana syirkah temporer, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan, serta catatan atas laporan keuangan. Lengkap banget ya, karena selain informasi bisnis, laporan syariah juga menekankan akuntabilitas sosial dan kebutuhan syariah. Sekian pembahasan kami kelompok 2, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.